Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, saya Andi Saputra dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berhubungan dengan perkembangan sastra Indonesia pada periode tahun 1850 sampai dengan 1933. Nah, pada periode tersebut perkembangan sastra Indonesia mempunyai beberapa pokok pembahasan. Di sini kita akan menjelaskannya satu persatu. Pertama yaitu sastra Melayu Tionghoa. Di Indonesia, sastra Melayu Tionghoa tumbuh dan berkembang sebelum muncul sastra Indonesia modern pada akhir abad ke-19. Sastrawan Nyo Joylan menyebutnya dengan sastra Indonesia Tionghoa. Sedangkan menurut Jacob Sumarjo dalam bukunya Dari Hasanah Sastra Dunia, jenis sastra ini diawali dengan terjemahan-terjemahan. Kisah-kisah dalam karya sastra Melayu Tionghoa menggambarkan pergulatan mencari identitas dan pengakuan yang dialami etnis Tionghoa di Indonesia. Tampak pula keragaman dalam masyarakat Tionghoa yang berorientasi ke tanah leluhur, memuja kolonialisme Belanda, atau mereka yang berusaha menjadi orang Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui betapa heterogennya masyarakat Tionghoa di Indonesia. Kedua yaitu bacaan liar. Perkembangan sastra Indonesia pada periode awal ditandai dengan produksi bacaan kaum pergerakan yang sering disebut oleh negara kolonial sebagai bacaan liar. Kaum pergerakan memandang produksi bacaan mereka sebagai bagian yang tak terpisahkan dari mesin pergerakan, yaitu untuk mengikat dan menggerakkan kaum kromo, kaum buruh dan kaum tani yang tidak mempunyai tanah dan sawah. Produksi bacaan dapat berbentuk seperti surat kabar, novel, buku, syair sampai dengan teks lagu. Karena bagi mereka, bacaan merupakan alat penyampai dari orang-orang atau organisasi-organisasi pergerakan kepada kaum-kaum tersebut. Oleh spektrum revolusioner dan radikal dari kaum pergerakan, bacaan liar diisi dengan pesan tentang zaman yang telah berubah dan penindasan kekuasaan kolonialisme. Adapun tujuan dari pesan-pesan tersebut adalah agar dapat mengajak rakyat untuk melawan penjajah. Tiga yaitu sastra koran. Jadi perkembangan sastra Indonesia tidak dapat lepas dari peranan koran atau surat kabar ini. Surat kabar mulai menunjukkan peranannya dalam menopang kehidupan sastra dengan banyak melahirkan penulis-penulis novel dari kalangan wartawan. Ini bahkan dapat dilacak sejak terbitnya surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu dengan tulisan Latin, yakni surat kabar bahasa Melayu tahun 1856 dan beberapa surat kabar lain sesudah itu juga memunculkan penulis-penulis Tionghoa. Penulis-penulis ini kemudian melahirkan sastra Melayu Tionghoa baik berupa karya asli, saduran maupun terjemahan. Keempat yaitu dari Max Havelaar sampai ke politik etis. Perkembangan sastra Indonesia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Indonesia tersebut dalam mengembangkan kesadaran sosial dan politik bangsa Indonesia pada awal abad ke-20. Dengan demikian, sastra Indonesia modern dengan lahirnya kesadaran nasional tersebut yang tercermin dalam hasil sastrawan-sastrawan dalam kritik sosial dan cita-cita politik yang dikemukakannya, serta alat bahasa yang digunakannya. Salah satu karya penting berbicara kesadaran politik ialah Max Havelaar atau Lelang Kopi Perusahaan Dagang Belanda ditulis oleh Multatuli dengan nama samaran Edward Douwes Dekker, yaitu orang Belanda yang humanis dan menaruh simpati besar terhadap penderitaan rakyat Indonesia yang terkhususnya pada masyarakat di Jawa. Yaitu Balai Pustaka. Perkembangan sastra Indonesia modern tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Balai Pustaka. Balai Pustaka tersebut pada awalnya adalah komisi untuk bacaan sekolah pribumi dan bacaan rakyat. Komisi ini dimaksudkan untuk memerangi bacaan liar yang banyak beredar pada awal abad ke-20. Selain itu juga untuk memerangi pengaruh nasionalisme dan sosialisme yang mulai tumbuh subur di kalangan pemuda pelajar. Oleh karena itulah perlunya pemerintah kolonial untuk menyediakan bacaan ringan yang sehat untuk lulusan sekolah rendah. Institusi Balai Pustaka memberikan pertimbangan dan juga memberikan pertimbangan kepada negara kolonial
pemilihan naskah bacaan bagi perpustakaan sekolah dan masyarakat kolonial umumnya. Walaupun terdapat berbagai pendapat pro dan kontra tentang peran balai pustaka. Dalam hal ini kita dapat melihat secara objektif bahwa Balai Pustaka telah memberikan kesempatan kepada pengarang dan editor Indonesia sebagai penerbit yang luas jaringannya, sehingga terbukalah pendidikan yang luas jaringannya dan pendidikan dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia. Mungkin ini saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan perkembangan sastra Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They say, oh my God, I said the way you sign.